Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahidah dari kelas 1A Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kaidah-kaidah fikih guna memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pengantar Fikih. Pokok pembahasan dari kaidah-kaidah fikih terdiri dari 4. Yang pertama ada pengertian kaidah fikih, yang kedua hubungan dengan ilmu lainnya, yang ketiga proses pembentukan kaidah fikih, dan yang terakhir adalah macam-macam kaidah fikih. Memasuki pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian kaidah fikih. Secara etimologi, kaidah-kaidah fikih adalah dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Sedangkan dalam tinjauan terminologi kaidah punya beberapa arti. Menurut Dr. Ahmad Asy-Syafi'i dalam buku Ushul Fikih Islami mengatakan bahwa kaidah itu adalah kaum yang bersifat universal yang diakui oleh satuan-satuan hukum yang banyak. Dan masih banyak definisi kaidah fikih menurut para ulama yang lainnya dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan qawaid fikih dengan qawaid usuliyah. Kaidah usuliyah memuat pedoman penggalian hukum dari sumber aslinya, baik Al-Quran maupun Sunnah, dengan menggunakan pendekatan secara kebahasaan. Sedangkan kaidah fikih merupakan petunjuk operasional dalam mengistinbatkan hukum Islam dengan melihat kepada hikmah dan rahasia-rahasia Namun, kedua kaidah tersebut merupakan patokan dalam mengistinbatkan suatu hukum satu dengan yang lainnya. Tidak dapat dipisahkan sebab keduanya saling membutuhkan dalam sasarannya menetapkan hukum Islam terhadap mukallaf. Yang kedua, hubungan qawaid al-fiqhiyah dengan usul fikih dan fikih. Ilmu fikih mempunyai hubungan erat dengan qawaid al-fiqhiyah karena kaidah al-fiqhiyah merupakan kunci berpikir dalam mengembangkan dan seleksi hukum fikih. Dengan bantuan qawaid al-fiqhiyah semakin tampak jelas semua permasalahan hukum baru yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dapat ditampung oleh syariat Islam dan dengan mudah serta cepat dapat dipecahkan permasalahannya. Memasuki pokok pembahasan yang ketiga, yaitu proses pembentukan kaidah fikih. Yang pertama, fase pertumbuhan dan pembentukan dari abad 1 Hijriah sampai 3 Hijriah. Masa pertumbuhan dan pembentukan berlangsung selama 3 abad lebih, dari zaman kerasulan hingga abad ke-3 Hijriah. Dari segi fase sejarah, hukum Islam dapat dibagi menjadi 3 dekade. Yang pertama, zaman Nabi Muhammad yang berlangsung selama 22 tahun lebih. Dan zaman tabi'in serta tabi'al tabi'in yang berlangsung selama 250 tahun. Dengan demikian, ketika fikih telah mencapai puncak kejayaan atau keemasan, kaidah fikih baru dibentuk dan ditumbuhkan. Ciri kaidah yang dominan adalah jawami al-kalim atau kalimatnya ringkas tapi cakupan maknanya luas. Atas dasar ciri dominan tersebut, ulama menetapkan bahwa hadis yang mempunyai ciri tersebut dapat dijadikan kaidah fikih. Oleh karena itu, periodisasi sejarah kaidah fikih dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, fase perkembangan dan kodifikasi dari abad 4 Hijriah sampai dengan abad 10 Hijriah. Dalam sejarah hukum Islam, abad ke-4 Hijriah dikenal sebagai zaman taklid. Zaman taklid. Pada zaman ini, sebagian besar ulama melakukan tajrih, pendapat imam mazhabnya masing-masing. Yang dilakukan ulama pengikut mazhab adalah ilhaq, melakukan analogi atau kias. Menurut Ibnu Khaldun, ketika mazhab tiap imam fikih menjadi ilmu khusus bagi para pengikutnya dan tidak ada jalan untuk melakukan ijtihad, ulama melakukan tanzir
atau penyamaan, masalah-masalah untuk dihubungkan serta memilahnya ketika terjadi ketidakjelasan, setelah menyederhanakannya kepada dasar-dasar tertentu dari mazhab mereka. Dengan cara tanzir dan ishtibah dipilah, fikih dikembangkan. Kemudian, ulama meletakkan cara-cara baru dalam ilmu fikih yang disebut al-qawaid, al-dawabit, atau al-furuq. Mazhab Hanafi dikenal sebagai aliran pertama yang memperkenalkan ilmu ini. Pada abad keempat Hijriah, telah ada 2 kitab kaidah fikih, yaitu Usul al-Qarqi, karya al-Qarqi yang beraliran hukum Hanafi, dan Usul al-Futiyah yang disusun oleh Muhammad ibnu Harith al-Husni yang beraliran hukum Maliki. Oleh karena itu, ulama yang berjasa dalam pembentukan kaidah fikih pada abad keempat Hijriah adalah aliran Hanafi dan Malik. Sekalipun abad keempat Hijriah dianggap sebagai awal kodifikasi kaidah fikih. Dikatakan oleh Ali Ahmad al-Nadawi bahwa buku yang membahas kaidah fikih secara khusus baru muncul pada abad ke-5 Hijriah. Perkembangan kodifikasi kaidah fikih tampak lebih maju pada abad ke-7 Hijriah. Banyak para ulama yang menyusun kitab-kitab kaidah fikih pada abad tersebut. Salah satunya ialah Al-Qawaid fi Al-Furu' Al-Syafi'iyat, karya Muhammad ibnu Ibrahim. Pada abad ke-10 Hijriah dianggap sebagai zaman kesempurnaan bagi kaidah fikih. Pada masa ini muncul Jalal al-Din al-Suyuti yang merangkum kaidah-kaidah fikih yang dianggap paling penting, yang bertebaran dalam kitab-kitab karangan Al-Ala'i, Al-Subki, Al-Zarkashi, yang kemudian dikumpulkan dalam kitab Al-Ashbah wa Al-Nazhair, yang hingga kini masih dianggap buku kaidah fikih yang paling lengkap. Ketiga yaitu fase kematangan dan penyempurnaan pada abad ke-11 hingga kini. Abad ke-10 Hijriah dianggap sebagai periode kesempurnaan kaidah fikih. Meskipun demikian, tidak berarti tidak ada lagi perbaikan-perbaikan kaidah fikih pada zaman sesudahnya. Di Indonesia sendiri, kaidah fikih semakin dikenal setelah dijadikannya disiplin ilmu yang dipelopori oleh program Pasca Sarjana IAIN Jakarta. Di samping itu, kaidah fikih telah menjadi ilmu mandiri pada Fakultas Syariah dan Tarbiyah IAIN. Memasuki pokok pembahasan yang terakhir, yaitu macam-macam kaidah fikih. Yang pertama, segi fungsi atau peran. Kaidah fikih dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sentral dan marginal. Dan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan seperti ditetapkan dengan naskh. Dengan demikian, kaidah marginal adalah kaidah yang cakupannya lebih atau bahkan sangat sempit sehingga tidak dihadapkan dengan furu'. Yang kedua, yaitu dari segi mustasnayat atau pengecualian. Ditinjau dari segi pengecualiannya, kaidah fikih dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kaidah yang tidak memiliki pengecualian, dan yang kedua, kaidah yang mempunyai pengecualian. Yang ketiga, dari segi kualitas. Dari segi kualitas, kaidah fikih dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Terdapat kaidah kunci, yaitu bahwa seluruh kaidah fikih pada dasarnya dapat dikembalikan kepada satu kaidah. Adapun kaidah asasi, yakni kaidah fikih yang tingkat kesohihannya diakui oleh seluruh aliran hukum Islam. Jadi kesimpulannya ialah kaidah-kaidah fikih merupakan dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Terus, ada beberapa hubungan kaidah fikih dengan ilmu lainnya, di antaranya ada hubungan qawaid fikiyah dengan qawaid usuliyah, dan hubungan qawaid al-fikiyah dengan usul fikih dan fikih. Proses pembentukan kaidah fikih dengan menentukan periodisasinya menjadi 3 bagian.
Proses pembentukan kaidah fikih dengan pembentukan periodisasinya menjadi 3 bagian, yaitu zaman pertumbuhan dan pembentukan, yang kedua, zaman perkembangan dan kodifikasi, dan yang terakhir zaman kematangan dan penyempurnaan. Terdapat macam-macam kaidah fikih, diantaranya dilihat dari segi fungsi atau peran, segi mustasnayat, dan segi kualitasnya. Yaitu yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.